Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Hari ini Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Kembali bersama saya Pendeta Heri. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur, pasal 118 ayat 26 sampai yang ke-29. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini kami mau mendengarkan kuasa firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam dan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur, pasal 118, ayat 26 sampai 29 dengan perikop nyanyian puji-pujian. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara mengenai berkat, setiap orang sangat mengharapkan adanya berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, pun juga dalam kehidupan pekerjaan. Terlebih lagi kita selaku orang Kristen, kita menginginkan berkat itu nyata hadir dalam hidup kita. Berkat dalam materi dan juga berkat dalam kesehatan, pun juga berkat yang lainnya. Sambil contoh, misalnya apabila ada orang Kristen telah mendapatkan pekerjaan, itu adalah berkat yang terindah, maka ia bersyukur atas semuanya. Ungkapan syukur itu dinyatakan dalam mengundang orang lain dalam satu ibadah dan juga ungkapan-ungkapan syukur yang lainnya. Masuk kita dalam nas firman Tuhan kita saat ini, Mazmur pasal 118 ayat 26 sampai yang ke-29. Terkhusus saya ingin bacakan kita ayatnya yang ke-26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Dalam nas ini, pemazmur menyatakan pujian yang dinyanyikan karena kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Ada juga di dalam pasal yang 118 ayat yang ke-26 ini dapat melihat bahwa digenapi juga dalam perjanjian baru. Di situ nyata sekali dinyatakan bahwa dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 9, Yesus dielu-elukan di Yerusalem, juga ingin menyatakan bagaimana penggenapan dari kitab Mazmur ini, di mana dinyatakan bahwa pada saat Yesus masuk ke Yerusalem, ia berkata demikian. Pada ayat yang ke-9, Matius pasal 21 ayat yang ke-9, dan orang banyak yang di jalan di depan Yesus dan yang mengikutinya, dan dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatlah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini merupakan suatu penggenapan di dalam kitab Mazmur, bagaimana dinyatakan juga bahwa ungkapan ini telah dibawa Yesus di dalam Injil Matius, pun juga pada saat bersukacita Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tetapi juga kita dapat melihat bagaimana penafsiran dari Mazmur pasal 118 ayat 26 ini, pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem disambut dengan elu-elu yang luar biasa dari masyarakat yang ada di Yerusalem pada saat itu, sampai pada Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem tetap menyatakan syukur itu sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur ingin menggambarkan kondisi yang sedang dihadapi. Kasih Allah tidak berkesudahan karena semuanya ada hari Tuhan. Yesus pun mempunyai sikap hati yang sama waktu menyanyikan pujian ini. Sebelum ia masuk ke kota Yerusalem, ia mengalami masa-masa penderitaan karena ia yakin itulah hari Tuhan dan juga berkat yang akan dilimpahkan. Sungguh melewati penderitaan itu, kita juga mendapat berkat yang luar biasa dari Allah, yaitu keselamatan yang begitu sangat berharga.
keselamatan yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Ini juga ingin menjelaskan bahwa berkat itu datang dari Tuhan itu sendiri, khususnya dari rumah Tuhan. Oleh sebab itulah, jikalau kita menginginkan berkat dari Tuhan, kita harus datang ke tempat yang memang Tuhan inginkan berkat itu dilimpahkan, yaitu gereja. Gereja dalam hal ini adalah kehidupan pribadi kita selaku orang-orang yang percaya dan taat kepada Allah, dan juga gereja secara bangunan ataupun fisik. Ini telah juga diungkapkan di dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 5, di mana mencarilah Tuhan karena Tuhan menginginkan kita pergi ke tempat itu. Dan juga dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, datang dalam namanya, yaitu datang dalam nama Tuhan Yesus, adalah sikap hati yang tulus dan kesungguhan hati untuk datang beribadah. Kita pergi ke gereja adalah untuk mencari Tuhan dan ingin mendapat berkat yang datang daripadanya. Oleh karena itu, yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita. Datang ke gereja, beribadah untuk mencari Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk datang beribadah, karena Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar materi, melainkan penyertaannya di dalam kehidupan kita karena keselamatan yang sudah kita terima. Oleh karena itu, biarlah kita selalu mencari Tuhan dalam segenap hidup kita, dan mencari Tuhan itu kita datang kepada Tuhan, beribadah di gereja, hidup dalam persekutuan, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, dan letakkan Tuhan Yesus di dalam hati kita. Tuhan menyertai kita dan juga firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih firman-Mu mengajarkan kami saat ini supaya kami mencari Engkau dalam segenap kehidupan kami. Maka kami akan diberkati dalam nama Tuhan, dan kami datang ke rumah Tuhan. Hati kami, gereja, persekutuan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang berada di kawasan Resort GKI Pelang Pisau, khusus jemaat GKI Simpur. Tuhan berkati jemaat-Mu di sana dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanan dilakukan. Kami akan percaya Tuhan berkati jemaat-Mu yang berada di jemaat GKI Simpur, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani dengan penuh sukacita, vikaris, penatua diakon, bila mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa Sorgawi. Inilah kami, kehidupan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.